warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Priyanti, NIM 200087197. Baiklah, saya akan membacakan tugas akhir semester anatomi fisiologi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia: ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot di antara tulang rusuk dan akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembangkan dan terisi udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara keseimbangan. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Sistem pernafasan pada manusia terbagi dua, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca penjelasan di bawah ini. 1. Sistem pernafasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain adalah rongga hidung, 2. Sineus, 3. organ, 4. laring, 5. sistem pernafasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian bawah antara lain: 1. organ, 2. bronkus kiri dan kanan, 3. paru-paru, 4. diafragma. Cara kerja sistem pernafasan. Kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Berikut ini adalah cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi, otot inhalasi, diafragma, dan otot-otot di antara tulang rusuk, Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembangkan dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan artikel-artikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot-otot, diafragma, dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernafasan juga berperan dalam memelihara dan menyembunyikan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui fase atau retinja. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia: 1. mulut, 2. mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorong ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. 3. lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. 4. pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. 5. kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus.
6. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. 7. Usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Pencernaan kimiawi terjadi pada setiap poin proses pencernaan dalam tubuh di mana enzim dan zat lain seperti hidroklorik dan acid berasal dari sel yang terdapat pada jalur menuju perut. Pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan yang dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan ke kelenjar ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk ke kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi organ hati kemudian ke sel-sel tubuh. Makanan nutrisi yang tidak berserap masuk ke dalam usus besar di mana bagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai fase atau tinja. Klasifikasi gerak sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi memiliki sebutan sendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkunduksi, dan lain-lain. Bidang tubuh adalah bagian tubuh secara anatomi. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sagital membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. 2. Frontal membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. 3. Transversal membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Gerakan sendi pada bidang sagital. 1. Fleksi, contohnya dengan melekuk tangan kita. 2. Ekstensi, contohnya dengan meluruskan tangan kita. 3. Dorsofleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. 4. Plantarfleksi, contohnya kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. 2. Sendi daripada bidang frontal. Aduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. Aduksi, menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Elevasi, menggerakkan tulang belikat ke atas superior. D. Depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah inferior. E. Inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. F. Eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. G. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan. H. Retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. 3. Gerakan sendi pada bidang transversi. 1. Rotasi. 2. Pronasi. 3. Supinasi. 4. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. 1. Sirkunduksi. 2. Oposisi. Kesimpulan, secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3 bagian: sagital, frontal, dan transversi. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu sagital, 2. Frontal, 3. Transversal, 4. Multiplamar. Sekian ujian akhir semester anatomi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.